Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul, kita diberikan kesehatan dan kita dilimpahkan rezekinya oleh beliau. Tak lupa juga salawat serta salam mari kita curah limpahkan juga kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'atnya dan kepada kita umat selaku di akhir zaman ini. Sebelum berpresentasi, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nela selaku dosen public speaking dan kepada teman-teman sekalian jika terdengar suara-suara bising atau suara-suara kendaraan, karena kondisinya saya sedang di luar rumah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah menyempatkan dan memberikan banyak kesempatan kepada saya untuk berpresentasi mengenai pentingnya kesehatan mental. Mungkin 10-15 menit ke depan saya akan menemani kalian dalam presentasi yang saya bawakan. Dalam riset Kementerian Republik Indonesia bahwasanya 16 sampai 24 tahun atau usia remaja rentan banget sama kesehatan mental atau gangguan mental. Nah, pentingnya untuk kalian ketahui bahwa kesehatan mental itu sangat-sangat penting karena jika sudah terkena mentalnya, mungkin dampak buruknya mereka akan mencoba untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya karena depresi kan. Lalu kesehatan mental merupakan salah satu bentuk kesehatan yang berhubungan dengan kondisi hati, pikiran dan emosi. Nah, lalu ketika mental kita sedang sehat, yang pertama itu kita merasa dicintai. Yang kedua, hidup kita itu merasa nikmat. Yang ketiga, kita merasa lebih bahagia. Ya nggak sih? Kalau mood sedang baik-baik aja pasti 3 komponen itu sangat berarti bagi kita. Lalu ketika mental sedang sehat, lalu tiba-tiba ada seseorang yang merusak mood kita. Ya bisa jadi teman atau pacar atau siapapun itu. Jika tiba-tiba merusak, lalu berkata, apaan sih baperan, apaan sih alay banget, di pundungan pirage gitu. Iya sih itu simpel tapi menyakitkan hati kan. Asli menyakitkan hati banget itu mah. Aduh. Lalu dengan 3 komponen kata-kata yang menyakitkan itu bisa mengakibatkan beberapa gangguan mental. Secara umumnya ada 3. Yang pertama, gangguan kepribadian bisa menjadi gangguan kepribadian. Yang kedua, gangguan mood. Emang bener lah, mood langsung hancur kan kalau kayak gitu. Yang ketiga, gangguan kecemasan. Mungkin faktornya bukan hanya itu, bisa jadi ada faktor lain, yaitu yang pertama keluarga yang tidak harmonis, yang kedua lingkungan pertemanan yang cukup rumit, yang ketiga mungkin masalah sosial ekonomi yang sangat sulit. Emang benar, itu 3 faktor yang mempengaruhi beberapa remaja gangguan mentalnya. Lalu tidak hanya itu, efek begadang juga sangat mempengaruhi kepada mental karena efek dari resiko tersebut kita bisa mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu 85% orang-orang terkena mentalnya itu mengakibatkannya karena yang pertama itu bisa menderita penyakit kronis atau mungkin dari penyakit seseorang mentalnya kena. Lalu yang kedua mengidap gangguan spektrum atau autisme yang mungkin dari penyakit. Yang kedua itu dari kelakuan kita sendiri. Ya bisa jadi hamil di usia muda. Kan kalau hamil di usia muda itu banyak mengandung kayak sudut pandang dari tetangga, dari netizen. Ya pokoknya mulutnya pedas-pedas. Lalu yang ngomongin kita, nah terus mental kita kena.
Yang kedua bisa jadi karena pernikahan dini. Tetangga itu kadang mulutnya tuh kan jahat ya. Ketika ada orang yang menikah di usia muda itu, kadang banyak orang yang berpikiran pasti hamil duluan. Nah, dari perkataan tersebut itu bisa mengakibatkan mental kita itu down dan mental kita turun. Lalu bisa jadi juga menjadi orang tua di usia remaja, yaitu sudah jelas ya, karena sudah saya jelaskan. Lalu ya dari anak yatim mungkin, atau mungkin orang tuanya sudah sudah meninggal atau apa, ya bisa terjadi juga gangguan mentalnya. Lalu saya akan memberikan tips agar mental kita tetap sehat. Mungkin tips ini akan berguna untuk kalian. Nah, saya akan menampilkan video tips cara menjaga mental. Halo teman-teman, mungkin ini adalah salah satu contoh untuk tetap menjaga mental tetap sehat dan terjaga. Mungkin saya akan menampilkan beberapa kegiatan-kegiatan saya ketika mood saya sedang turun atau sedang hancur. Check it out. Setiap weekend atau dalam waktu yang cukup senggang, saya selalu menyempatkan untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya seperti berolahraga pagi atau jogging pagi, melihat pemandangan-pemandangan asri dan indah. Hal-hal sederhana ini bisa membuat hati dan pikiran semakin tenang. Self reward yang simpel ya, seperti ini menurut saya. Selain itu, mengembangkan bakat bisa dijadikan self reward atau self healing. Contohnya saya sering melakukan hobi saya dengan bermain bola. Ya, ibarat melampiaskan mood yang lagi hancur ke bola. Tak lupa juga kalian wajib nih guys untuk push up biar respect ya teman-teman. Dan tetaplah santai meski jiwa kalian terbantai. Semangat. Nah, itu adalah salah satu cara yang sangat simpel ketika mood saya sedang hancur atau sedang turun. Cara tersebut mungkin dinilai cukup sederhana, namun banyak sekali makna-makna yang sangat penting dari cara tersebut. Ibaratnya gini, bangunan adalah tubuh kita dan fondasi adalah mental kita. Ketika suatu fondasinya hancur lebur, maka bangunan tersebut akan otomatis hancur. Cara tersebut bukan hanya untuk kesehatan mental kita, tapi untuk tetap menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan terjaga. Dan mulai hari ini, jadikan kesehatan mentalmu sebagai prioritas utamamu. Kesehatan mental bukan hanya tentang apa yang kamu makan. Ini tentang apa yang kamu pikirkan dan rasakan juga. Dan kita mulai saat ini harus berkomitmen. Setelah apa yang telah saya sampaikan, saya harus berjanji mulai hari ini, mulai detik ini, kita menolak untuk membuat diri kita semakin stres. Karena hal-hal yang tidak dapat saya kendalikan atau kita ubah. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dan atau mohon maaf jika banyak sekali kelebihan, karena saya hanya manusia biasa yang tak punya salah dan tak punya dosa. Saya Arif Ramadan dari Fakultas Desain dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Pamit undur diri dan sampai jumpa kembali di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.